Halo, jumpa lagi dengan Devi. Melanjuti dari episode yang lalu, yaitu mengenai si sanguin yang ceria. Pada kesempatan kali ini, yuk kita bahas mengenai karakter yang kedua, yang berlawanan banget sama si sanguin, yaitu si melankolis. Pada dasarnya, orang dengan karakter melankolis ini adalah orang yang pemikir, tertutup, dan pesimis terhadap segala sesuatu. Orangnya serius, tekun, analitis, dan berusaha sesuai dengan peraturan atau keep on track. Karakter ini sangat berlawanan dengan karakter sanguin yang pada episode lalu kita bahas. Bertolak belakang 180 derajat. Satu barat, satu timur. Kalau di episode yang lalu kita membahas bahwa kalau si sanguin ketemu sama temen, itu dia menguasai 100% pembicaraan. Berbeda dengan yang melankolis ini, cenderung diam dan tidak ngomong. Kalau boleh dikatakan, melankolis ini adalah pendengar yang baik. Nah, kalau jadi pendengar yang baik, berarti dia juga bisa membantu kita untuk memecahkan persoalan kita. Kenapa? Karena dia mendengarkan persoalan kita dan bisa ngasih solusi untuk masalah kita juga. Kalau si sanguin itu sering lupa dan kacau dalam jadwal, berbeda dengan melankolis. Orangnya rapi, teratur, dan pasti membuat jadwal dengan benar. Orangnya suka dengan data-data. Jadi bisa bayangin gak kalau si melankolis ini ketemu sama si sanguin? Pasti dia bete. Dan kalau bete, itu gak ngomong satu kata pun. Ngomong-ngomong masalah bete, si melankolis ini juga emosional orangnya. Cuma bedanya kalau sanguin itu emosionalnya bisa berubah dengan cepat. Habis marah, seneng, itu bisa cepat. Tapi kalau melankolis itu lama. Dan orang melankolis ini sulit menerima orang yang karakternya tidak sama dengan dirinya. Saya punya beberapa temen yang melankolis banget. Itu kalau tanya itu rapi pertanyaannya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Kadang saya kalau membaca, oh sing gampang nomor 5, saya jawab dulu nomor 5. Mari gitu, nomor 3, acak gitu loh. Kemudian nomor 4, lama nggak saya jawab, dikejar terus saya. Nomor 1 Bu, jawabannya apa? Sama nomor 2. Kemudian saya masih menjelaskan yang itu, sampai saya berhenti, dia masih tanya lagi, nomor 1 kok belum dijawab Bu? Dikejar terus. Nah itu orang melankolis. Orangnya sangat keep on track. Saya kasih contoh lagi. Misalnya, kalau di tempat pekerjaan, itu mengharuskan kita untuk melakukan 5 langkah, dia akan kompeten selalu melakukan persis 5 langkah. Padahal yang lain yang karakternya bukan melankolis tuh kadang kan lihat step 1, 2 ini bisalah di skip, gampang soalnya. Jadi langsung action, langsung apa gitu, langsung ke tahap keempat, kelima. Gak bisa orang melankolis seperti itu. Selalu sesuai dengan prosedur. Sifatnya yang prosedural ini kadang itu membuat temen itu menjadi senewen. Ada enggak kira-kira teman kalian yang seperti itu? Kebalikannya juga, orang melankolis kalau lihat cara kerjanya orang sanguin, speechless, terdiam, gak tahu apa yang harus dilakukan. Misalnya, orang sanguin kan dengan gampang untuk berubah. Tiba-tiba si sanguin punya ide, gini aja, langsung aja sekarang kita begini, ganti arah. Si melankolis akan terdiam dan tidak bisa melakukan. Kenapa?
Karena keep on track itu tadi, prosedural tadi, dia nggak bisa tiba-tiba berganti prosedur, nggak bisa. Jadi kalau kita punya teman yang melankolis gimana? Ya kita belajar untuk sabar. Kita santai-santai aja nunggu teman kita yang melankolis itu menyelesaikan step-stepnya, tracknya, prosedur yang harus dia lalui. Meskipun kita nggak tahan. Enaknya kalau kita mau curhat, ya ini teman yang benar, karena dia akan banyak mendengarkan dan kemungkinan besar bisa memberi kita solusi. Masalah selanjutnya, kalau kita yang melankolis gimana? Pertama, belajar untuk nggak terlalu serius lah. Bayangin kalau kita harus berteman sama orang yang terus serius. Bosen lah temen kalau karakternya nggak sama. Dan pasti cari teman yang lain. Karena itu kadang kan orang yang melankolis merasa dia nggak punya teman. Yaitu tadi karena pembicaraan kita tuh kadang membosankan. Kedua, yang parah kalau kita ini bos yang melankolis, perfeksionis. Semua yang dikerjakan bawahan kita salah dan kita merasa gak cocok. Kenapa? Tidak sesuai standar kita. Orang melankolis itu punya standar tinggi dan dia pengennya semua orang harus seperti dia. Dalam hidup ini tidak bisa semuanya kita tuntut untuk menjadi sempurna. Ketiga, berkaitan dengan sempurna ini lagi. Orang melankolis itu cenderung menunda-nunda mengerjakan proyeknya. Kenapa? Pengen perfect waktu menjalankan proyek tersebut. Jadi terus saja merasa belum perfect, masih harus menyiapkan, harus merencanakan, nggak jalan-jalan. Lalu kapan proyeknya mulai berjalan? Akhirnya tertunda. Belajar untuk sudah lakukan dulu. Dengan perencanaan yang sudah ada. Ketika timbul masalah, kita benahi lagi. Dan belajarlah untuk menerima karakter Anda sendiri dan menerima karakter dari teman Anda, pasangan Anda, atau mungkin anak Anda yang beda dengan Anda. Dan lucunya, kalau kita telaah lagi, teman si melankolis ini kebanyakan si sanguin. Kenapa? Karena dia jarang ngomong. Dia butuh orang yang bisa menyampaikan apa yang dia mau, yaitu si sanguin yang doyan ngomong. Jadi jangan heran kalau pasangan atau yang sudah married itu yang satu melankolis, yang satu sanguin. Padahal itu sifat dua orang yang bertolak belakang, tapi justru cocok. Kenapa? Ya ini tadi, satunya malas ngomong, malas menjelaskan, satunya doyan ngomong. Tapi kalau yang sanguin itu yang cewek, jangan kaget kalau yang cewek ini suka disalah-salahin. Karena si melankolis itu selalu merasa dirinya itu benar, tidak ada kesalahan dalam dirinya. Jadi pasti yang salah pasangannya yang sanguin tadi. Jadi hati-hati kalau Anda cowok yang melankolis. Kalau Anda salahkan cewek Anda terus, jangan kaget suatu hari Anda ditinggal sama cewek Anda. Belajar untuk menghargai karakter dari cewek Anda juga. Belajar untuk mengurangi sifat perfeksionis Anda juga. Kadang kita memang pakai kebenaran logika, tapi ya kadang ya pakai perasaan. Cewek banyak pakai perasaan, bukan logika. Ya kita nunjukkan empati, meskipun secara logika aduh ini apa sih,
nggak cocok sama kita. Cuman nggak apa-apa, sometimes kita perlu memahami sifat dari pasangan kita. Bayangin kalau anak Anda itu tidak melankolis seperti Anda, dan anak Anda melakukan apapun selalu salah di depan mata Anda. Bisa bayangin, kasihan nggak anak ini? Berusaha bertindak benar di depan orang tuanya, tapi tetap dianggap salah. Belajarlah untuk mengurangi standar Anda, sehingga anak itu tidak beban ketika berhadapan dengan Anda. Belajar memahami juga kalau kita sebagai orang tua punya anak melankolis. Kita juga gemes loh. Mau ngerjain sesuatu kok lama banget sih? Lang kerjain toh, kok ditunda aja? Karena sifat perfeksionis itu tadi dari si anak. Takut nggak sempurna yang dia kerjakan, jadi diulang lagi lah, dibenahin lagi lah, nggak selesai. Menarik ya, kalau kita bisa tahu watak dari mungkin teman kita, mungkin dari pasangan kita. Semoga bermanfaat, dan next kita akan bahas karakter kolaris. Salam stay at home.